Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam kunjungan kerjanya ke Sumeneb, Jawa Timur pada Sabtu 2 Juli menemukan sapi ternak milik masyarakat yang terjangkit PMK. Untuk itu Menko PMK menjelaskan ia telah meminta kepada Kemendikbudristek terkait alokasi program pengabdian untuk membantu masyarakat dalam penanganan wabah PMK, di mana nantinya turut didukung melalui anggaran Kampus Merdeka bagi mereka yang akan mengabdi. Berbagai upaya lain juga telah dilakukan pemerintah untuk menangani PMK pada hewan ternak ini, seperti memberikan vaksin sebagai langkah mencegah terjangkitnya virus dan mengobati hewan yang terjangkit PMK. Pasalnya, menurut Muhadjir, penanganan PMK berperan pula dalam mencegah kemiskinan baru di tengah masyarakat. Seperti kita tahu di sini kan ini kan termasuk peternak kecil kan, hanya 2-3 sapi. Karena kalau 3 sapinya mati setengah kiamat itu. Karena diharapkan apalagi kalau sapi pejantan yang diharapkan ini bisa dijual menjelang Idul Adha, sudah angan-angannya sudah untung berbunga-bunga mungkin bisa 30 juta per ekor, ternyata mati ya. Ini yang jadi akan menjadi pendorong terjadinya kenaikan angka kemiskinan, terutama di kalangan peternak kecil. Muhadjir pun mengapresiasi kesigapan seluruh pihak dalam menangani PMK di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Desa Guluk-Guluk yang dengan sigap melalui kolaborasi antara aparatur desa dengan Dinas Peternakan dan pihak terkait melakukan isolasi dan pengobatan pada hewan ternak. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, kalau soal PKPU pendaftaran peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi Perludem Fadli Ramadhanil secara daring kepada Antara Minggu 3 Juli 2022 menjelaskan adanya pengesahan terhadap Undang-Undang Daerah Otonomi Baru DOB Papua berdampak terhadap pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2024. Menurut Fadli, beberapa hal seperti kepastian hukum terkait jalannya pemilu harus diperhatikan kerangka hukumnya, baik dari segi pelaksanaan hingga teknis penyelenggaraan pemilu pada daerah otonomi baru. Beberapa persoalan yang perlu diperhatikan adalah terkait pembagian daerah pemilihan, baik untuk DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi, di mana nantinya dalam pemilihan DPR RI akan berdampak langsung kepada undang-undang pemilu yang telah ada, seperti ketentuan jumlah kursi yang akan diisi. Selain itu, Fadli menganggap perlu adanya aturan peralihan untuk menjelaskan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk daerah otonomi baru. Ya, kalau soal PKPU pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi peserta pemilu, menurut saya itu juga perlu dibuatkan semacam aturan peralihan ya, yang menjelaskan bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk daerah otonomi baru. Karena kan untuk tingkat provinsi itu ada verifikasi kepengurusan kan. Fadli pun berharap akan ada kejelasan dari pemerintah maupun DPR terkait penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi baru tersebut, mengingat perlu adanya beberapa penyesuaian seperti tentang kerangka hukum pemilu karena dianggap memiliki pengaruh terhadap kerja dan teknis penyelenggaraan pemilu. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Raja Mala resmi dijadikan maskot ASEAN Para Games 2022 yang akan digelar di Kota Solo mulai 30 Juli 2022 hingga 6 Agustus 2022. Selain maskot, penyelenggaraan ASEAN Para Games ke-11 juga meluncurkan logo yang bergambar gunungan dan keris. Pengenalan maskot dan peluncuran logo tersebut diselenggarakan di depan Loji Gandro, bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Solo Car Free Day Minggu 3 Juli 2022. Ketua INASPOK Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjelaskan logo ini mampu mewakili semangat perjuangan. Selain itu juga menjadi kekuatan dalam mewujudkan terselenggaranya Pesta Olahraga Asia Tenggara untuk atlet-atlet penyandang disabilitas di tahun 2022.
Sedangkan maskot Raja Mala dimaksudkan bahwa Raja Mala selama ini dikenal tiada tanding dan disimbolkan sebagai kekuatan untuk menolak bala atau aura negatif. Gibran mengatakan upacara pembukaan ASEAN Para Games 2022 ini akan diselenggarakan pada 30 Juli 2022 yang bisa dilihat masyarakat umum secara gratis. Begitu juga upacara penutupan serta pertandingan 14 cabang olahraga bisa secara langsung disaksikan masyarakat. Baik untuk official dan juga Terus maskotnya ini ada Rojo Molo. Sebenarnya ada banyak nih, tapi yang kita tampilkan di sini cuma satu dulu ya. Soalnya dia ada desain-desain dengan berbagai gaya. Pokoknya kita ingin menampilkan sesuatu yang Solo banget lah ya. Itu. Dan ini hari ini kita acaranya acara kondon sekaligus launching maskotnya juga. Waktunya semakin dekat, 26 Juli atlet-atlet udah terbang ke Solo, 30 kita opening ceremony. Pesta olahraga ini akan diikuti 2.309 peserta yang terdiri dari 1.648 atlet dan 661 ofisial dari 11 negara di Asia Tenggara. ASEAN Para Games 2022 akan mempertandingkan 14 cabang olahraga yang akan digelar di 14 lokasi di Kota Solo, Karanganyar, Sukoharjo, dan Semarang. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. kepada teman-teman semua atlet, for all the athletes, we welcome you. Ikatan Dokter Indonesia IDI tengah mencari referensi ilmiah tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis, sehingga akan mendorong riset baru bagi dunia pengobatan modern di Indonesia. Ketua Umum IDI Muhammad Adib Humaidi di Jakarta Minggu 3 Juli 2022 menyebutkan ada dua hal penting yang harus difokuskan pihaknya untuk merespons penggunaan ganja medis di Indonesia, yaitu patient safety atau keamanan pasien dan after effect atau efek samping dari penggunaan ganja medis. Jangan sampai di masa mendatang ganja medis justru merugikan dan membahayakan pasien. Kita sedang mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk menjadi satu dasar sebagai usulan. Tapi tentunya sekali lagi poin utama yang harus diberikan pemahaman bahwa kita harus melihat dari aspek patient safety. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tentunya di dalam pengobatan apapun itu sebenarnya ada namanya adverse effect, ada efek samping yang juga harus diperhitungkan juga. Dengan begitu, lanjut Adib, IDI dan stakeholder terkait dapat menentukan apakah nantinya ganja medis bisa digunakan sebagai pengobatan kausatif atau penambah pengobatan lainnya. Dari Jakarta, Afra Augesti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya panas bumi terbesar, yakni 40% atau mencapai 23,7 gigawatt GW. Dari besarnya potensi tersebut, panas bumi yang saat ini berhasil dikembangkan menjadi energi listrik adalah 7% saja, termasuk yang dikelola di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah oleh PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng. Dan inilah sumur produksi atau well pad 29 milik PT Geodipa Energi yang berlokasi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mana proses pemanfaatannya dimulai dari tempat ini. Kemudian panas bumi yang sudah melewati berbagai proses akan dikelola lebih lanjut melalui dua pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dimiliki PT Geodipa Energi, yakni pembangkit utama berkapasitas 60 MW atau MW dan PLTP Small Scale yang berkapasitas 10 MW. Dan inilah rupa dari PLTP Small Scale yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tempat inilah listrik yang dihasilkan akan langsung disalurkan ke pembangkit listrik jaringan Jawa Bali oleh PT PLN Persero. Meskipun sudah memiliki dua PLTP dan mengingat potensi panas bumi di dataran tinggi Dieng
yang mencapai 450 MW. Upaya pengembangan dan optimalisasi terus dilakukan. Seperti diungkapkan Human Capital General Affairs and Finance Manager PT Geodipa Energi Persero Unit Dieng, Agus Supriyanto. Dieng 2 saat ini masih proses proyek, jadi sedang telah dilakukan pengeboran beberapa sumur. Kemarin baru saja kita uji sumur untuk satu sumur yang baru pertama kali kita uji sumur dan hasilnya lumayan bagus. Selanjutnya sembari mengebor sumur-sumur yang lain untuk penyiapan suplai uapnya juga akan disiapkan untuk jaringan pipa penyalurnya dan juga pembangkit listriknya. Optimalisasi pemanfaatan dari panas bumi, terutama di Dieng, juga mendapat respon positif oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Terlebih, panas bumi merupakan energi hijau non ramah lingkungan yang tidak memiliki emisi dan limbah yang dibuang. Kami di daerah dan Dinas ESDM itu berupaya untuk sinergi dengan BUMN dalam pengembangan apa yang kita dapat lakukan untuk pengembangan ini. Tentu saja daerah mengkoordinasi pada sektor-sektor terkait agar semua pelaksanaan proses pengembangan dari Geodipa ini berjalan lancar. Ke masyarakat, sosialisasi, semuanya kita berdampingan untuk mensukseskan pengembangan energi nasional. Lebih lanjut, selain yang ada di dataran tinggi Dieng, potensi panas bumi lainnya di Jawa Tengah juga terdapat di Gunung Ungaran sekitar 150 MW, 258 MW di Batu Raden, 100 MW di Guci, 92 MW pada Umbul Telomoyo, dan 332 MW pada Gunung Lau. Dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.